warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, agak kareba pemirsa. Senang sekali saya Asmal Husna akan menemani Anda di program Potret Panggung Obrolan Terkini. Dan saat ini saya sudah berada di perguruan taekwondo RMMA Club yang akan mengulik apa saja sih yang ada di perguruan taekwondo ini. Namun sebelum itu kita mau sapa-sapa dulu ibu-ibu yang ada di lokasi perguruan taekwondo ini. Selamat pagi ibu-ibu. Hari ini bagi antar anak-anak ya untuk latihan. Oke, di dalam ada pelatihnya? Oke, saya ke dalam dulu ya. Halo, selamat sore, Sabung Rusma. Halo, selamat sore. Saya mau izin bincang-bincang sebentar, boleh? Silahkan. Ini tidak mengganggu proses latihan kan? Enggak. Oke. Nah, tadi saya sudah sapa-sapa di depan ada ibu-ibu yang lagi antar anak-anaknya ya di sini. Ya, betul. Ini memang latihannya sore? Sore. Oke. Nah, tadi saya salvok dengan spanduk yang ada di atas, di depan tadi ada RMMA Club. Nah, Ya. RMMA Club ini apa? Ya, sebenarnya RMMA itu dari nama saya sendiri ya. Jadi kepanjangannya Rusman Mixed Martial Art. Karena di dalam sini, di dalam camp ini bukan cuma taekwondo saja yang ada. Ya. Jadi selain taekwondo yang sekarang ini, ada Muay Thai, kickboxing, Kyokushin karate, dan MMA sendiri ada. Ya. Nah, sejak kapan didirikan RMMA Club ini? Kalau tidak salah, secara resminya 2018. 2018 sampai hari ini. Awalnya enggak di sini, kami di depan dulu sana. Nah, kemudian kami berpindah sini karena jumlahnya semakin bertambah. Ya, akhirnya pindahlah ke tempat ini saat ini. Nah, apa yang melatar belakangi didirikannya? Bisa dikatakan ini tempat latihan taekwondo atau perguruan taekwondo ya? Bisa dikatakan seperti itu. Ya, apa yang melatar belakangi didirikannya tempat taekwondo ini? Awalnya sebenarnya ini hobi saja ya, hobi suka. Nah, akhirnya kepikiran untuk serius, akhirnya terbentuklah tempat ini. Seperti itu kira-kira. Nah, apa yang menjadi alasan Coach Sabung Rusman untuk menamai perguruan taekwondo ini dengan nama Rusman Mixed Martial Art. Ya. Ya. Alasannya karena kebetulan saya basicnya di taekwondo awalnya ya. Tapi karena saya senang berlatih bela diri, jadi seperti yang saya bilang tadi, saya belajar bela diri yang lain juga, seperti kickboxing, Kyokushin karate, Muay Thai, dan MMA. Nah, dari situlah muncul ide untuk membuat satu kaligus itu. Jadi namanya RMMA Club. Jadi biasanya di Indonesia dipanggil RMMA Club atau bisa juga dibilang RMMA Club. Nah, tadi saya lihat ada beberapa anak-anak yang latihan di sini. Kalau kita ingat, pada umumnya kan anak-anak umur-umur segini tuh lagi asik-asik main. Nah, Ya. apa yang membuat mereka tertarik dengan taekwondo di tempat klub ini? Sebenarnya sih saya sih lebih menekankan ke anak-anak untuk prestasi ya. Ya. Daripada mereka bermain gadget saja tidak jelas. Jadi inilah membuat kegiatan buat mereka seperti ini. Kira-kira seperti itu. Nah, pasti mereka dengan berlatih taekwondo di sini mempengaruhi mental mereka sebagai anak-anak pada umurnya. Nah, apa yang menjadi semangat Sabung untuk memberikan semangat mereka untuk berlatih taekwondo di tempat ini? Gini ya, dengan maraknya dunia pendidikan saat ini banyaknya bullying dan sebagainya. Iya. Jadi anak-anak itu di sini dilatih bukan hanya sekedar teknik saja, tapi mentalnya secara keseluruhan itu dilatih, memberikan motivasi ke mereka bagaimana bersikap pada umumnya, ya supaya ya gitu kita hindari yang seperti itu. Tapi memang ada batasan umur sendiri ya untuk gabung di tempat taekwondo ini. Ya, kami minimal 6 tahun. Minimal 6 tahun. Untuk Minimal 6 tahun. Adakah batas tertentu Tidak untuk ada. umurnya? Tidak ada ya. batasnya bisa ke atas mana saja. Nah, untuk hari-hari latihan mereka itu hari apa saja? Untuk taekwondo di sini jadwalnya Selasa Jumat ya sore. Kemudian hari Minggunya pagi jam 8. Nah, pasti dari latihan mereka ini pasti ada tujuan yang ingin dicapai dari anak-anak yang gabung di perguruan taekwondo ini, Coach. Nah, Ya. pastinya ada tujuan tersendiri mereka gabung di perguruan taekwondo ini. Yang utama adalah prestasi ya. Tentunya prestasi. Ya paling tidak minimal ke mereka ke jenjang daerah dulu. Kemudian kalau sebisa mungkin ke internasional kalau bisa. Kebetulan kemarin kita juga baru balik ke kejuaraan internasional di Bali. Alhamdulillah
kita bisa meraih juara umum untuk kategori POMSA-nya. Setelah dari sana, kami lanjut lagi untuk turnamen di Makassar sini, event nasional, kami juara umum lagi. Nah, di sini saya lihat ada beragam warna sabuk nih. Ya. Apakah ada arti dari makna warna sabuk tersebut? Ada. Jadi kita mulai dari sabuk yang paling ujung sana tuh, Ya. yang warna putih tuh menandakan pemula ya. Ya. Jadi berangsur-angsur nanti ke putih, ke kuning, kuning strip, Putih, kuning strip, hijau, hijau. hijau strip. Hijau stripnya warnanya biru maksudnya Yang ya. paling tinggi tuh warna sabuk apa? Hitam. Warna hitam ya. Dan yang paling pemula itu warna putih. Nah, pasti pemirsa yang di rumah penasaran siapa sih anak-anak berprestasi yang bergabung di RMMA Club ini. Sesaat lagi nanti di segmen selanjutnya ini Sabung kita akan membahas bersama dengan anak berprestasi tersebut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Potere. Masalah kesehatan lingkungan berfokus pada pengelolaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan makanan, pengelolaan sampah, dan pencemaran udara. Apabila pengelolaan tersebut tidak dimaksimalkan, bisa menimbulkan penyakit berbasis lingkungan seperti diare, tuberkulosis, malaria, stunting, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk mencegah penyakit berbasis lingkungan, ada 5 pilar STBM yang harus betul-betul kita maksimalkan di lapangan. Di antaranya, jangan ki buang air besar sembarangan, cuci ki tangan tak dengan air bersih pakai sabun, kelola ki makanan tak dan minuman tak di rumah, kelola ki air limbah medis tak di rumah, dan jangan lupa kelola sampah tak. Ingat ki 5 pilar STBM. Peduli ki, salamat ki. Mau kemana Ki Bu cantik? Kebetulan ada Ki Bu. Kenapa Ki? Tuh tetangga sebelah ribut sekali karena air PDAM. Kenapa bisa? Tanggal 20 Mei besok belum pindah bayar, takut juga didenda. Nah, sekarang gampang nih, bisa Maki bayar kapan saja tanpa takut Ki didenda. Bagaimana caranya Bu? Sini saya kasih lihat Ki. Jadi bisa Maki membayar melalui mobile banking, bisa Maki juga melalui minimarket. Dan ada aplikasi yang bisa di-download di Play Store di HP. Si info PDAM. Gampangnya Mi Budi. Nanti PDAM aku tanya tetangga. Tapi bisa Kak dulu minta air PDAM maklum karena belum pakai juga bayar. Bisa Jibu. Oke, makasih Budi. Gaya elit, bayar uang PDAM sulit. Pagi ini kita mendapatkan laporan, laporan adanya orang yang tenggelam. Baik pemirsa, selain memadamkan api, petugas pemadam kebakaran juga memiliki tugas penyelamatan lain. Saya sedang bersama dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar, Bapak Hasanuddin. Nah, apa saja sih Pak tugas dari seorang pemadam kebakaran selain memadamkan api? Itu ada penyelamatan di ketinggian, juga ada penyelamatan di air, penyelamatan kecelakaan lalu lintas, begitupun juga penyelamatan hewan membahayakan manusia, penyelamatan pada bangunan runtuh, penyelamatan di kebakaran. Nah, bagaimana cara masyarakat menghubungi petugas pemadam kebakaran? Silakan langsung ke 112 atau langsung ke wallroom kami di 0811410113. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar siap melayani.
Baik pemirsa, masih di Potret Panggung Obrolan Terkini dan tentunya masih bersama Sabem Rusman dan atlet-atlet berprestasi di RMAA Club. Nah, sebelum kita bincang-bincang mungkin kita bisa kenalan dulu ya adik-adik. Ya ini mulai dari si paling kecil ini dengan atas nama siapa ini? Halo. Alfian. Bisa diginiin mic-nya sayang. Alfian Nuril. Ya, bisa di sebelahnya. Ya, siapa namanya sayang? Rafa. Ini nih, yang cewek sendirian nih. Aini, ya. Di sebelah saya? Jion. Oke, Jion. Bisa dipegang salah satunya. Tentunya mereka bersama dengan orang-orang yang berpengaruh dari prestasi-prestasi mereka yang telah mereka capai bersama orang-orang tua mereka. Dan sebelumnya saya mau tanya-tanya nih, izin sebelum saya mau tanya anak-anaknya karena tadi sudah bincang-bincang sebentar ya. Nah, Alfian masuk di tempat taekwondo ini kemauan sendiri atau disuruh orang tua? Saya waktu itu awalnya saya Atau ibu-ibunya bisa dibantu untuk Awalnya itu Alfian masuk di taekwondo di sini. ya. Saya awalnya kasih masuk dengan kakaknya. Ya. Berhubung kakaknya masuk pondok, akhirnya saya up adiknya. Alhamdulillah berkat Sabem Nim ya lumayan prestasinya semenjak di RMMA. Dan alhamdulillah sudah member di sini sudah 3 tahun lebih. Wow, 3 tahun lebih ya. Kalau yang di sebelahnya ini masuk taekwondo disuruh atau mau sendiri? kalau saya sebenarnya mau sendiri karena dulu saya mempunyai teman di taekwondo. Nah, Saya mau berlatih bersama dia. Oh, untuk berlatih taekwondo juga. Ya. Kalau Aini mau sendiri atau diberi desakan dari orang tua? Kalau dari saya masuk taekwondo itu karena kemauan sendiri, Kemauan sendiri. karena juga mau menguasai ilmu bela diri. Nah, kalau Jion nih yang paling gede di antara mereka yang ada di sini. Ya, kalau saya sendiri sebenarnya ikut bapak, terus mau juga melampaui skill dari bapak juga untuk lebih berprestasi dibanding Masya Allah. bapak. Oh, seperti. Nah, tadi saya sudah tanya satu-satu. Ini di belakang kita ada berapa piala? Dari siapa yang mau jawab nih? Boleh? Ya, sudah berapa piala yang dihasilkan setelah gabung di RMA Club ini? Piala. Iya, berapa piala? Medali atau piala bisa? Oh, kalau medali saya ada 24. 24. Wow, itu salah satunya dari lomba apa? Internasional Bali Wow, Taekwondo. internasional? Bali Taekwondo. Wah, luar biasa. Mungkin coachnya juga bisa bantu jawab untuk salah satu penghargaan yang dicapai oleh salah satu atlet-atlet ini, coach. Sabem Rusman ya? Biasa dipanggil Sabem Rusman. Oke. Untuk prestasi tertinggi saat ini yang kami ikuti ya kejuaraan yang paling terakhir kemarin tuh Ya. di Bali. Nah, kita menjabat piala juara umum itu juara POMSA tuh. Kemudian ya yang terbaik ya. Kemudian balik dari Bali sekitar seminggu jaraknya. Kami lanjut ke kejuaraan nasional Poltek tuh. Kami juara umum lagi, juara umum 1 lagi. Masya Allah. Beri tepuk tangan dulu dong untuk kita semua di sini. Oke, gitu. Nah, dari kejuaraan tersebut nih Sabem pasti ada hadiah dong, tentunya bukan hanya medali. Nah, hadiahnya tuh berbentuk apa dan digunakan untuk apa di klub ini? Bisa mungkin dibantu jawab ibu-ibunya? Biasanya kalau anak-anak habis pertandingan terus dapat kategori Iya. piala, mereka dapat uang pembinaan. Uang pembinaan. Ya, uang pembinaan biasa dikhususkan untuk lebih memperbaiki di klubnya sendiri. Dananya dipakai bersama begitu. Dipakai bersama di Iya. klub ini. Iya. Dan untuk keperluan pribadi mungkin untuk sekolahnya mereka ya. Iya. Dapat dari sekolah, ada apresiasi juga dari sekolah. Oke. Nah, pastinya dari mereka latihan taekwondo di klub ini pasti ada efek ataupun
manfaat. Nah, salah satu manfaatnya itu apa, Bu? Kalau anak saya Iya. lebih pede sekarang. Oh, lebih Dulu, percaya ya, diri. Kemarin-kemarin masih tidak terlalu percaya diri, tapi alhamdulillah setelah bergabung sudah lama di sini sekitar 5 tahun ya sudah pede. Kalau dimanapun bertanding sudah oke. Oke, kan sekarang lagi marak-maraknya kasus pembulian. Tentunya pasti dari ilmu-ilmu mereka diterapkan ya, Bu? Atau pernah dengar mereka menggunakan ilmu-ilmu bela diri mereka selama di sekolah atau di tempat lain? Alhamdulillah enggak. Saya selalu pesan ke anak saya, belajar bela diri kita bertarungnya di matras, jangan di luar. Oh, jadi memang ada pepatah sendiri mungkin atau yang dipegang oleh anak-anak di RML Club ini untuk menggunakan bela dirinya hanya di matras. Ya. Oke. Nah, kalau dari orang tuanya sendiri ini, Bu, adakah dukungan selain mengikutkan mereka di klub ini? Mendampingi setiap ada latihan, terus ada pertandingan, ya memberi dukungan supaya dia ikut bertanding, memotivasi dia selama tidak bertentangan dengan sekolah, masih bisa silakan ikut dimanapun kejuaraannya, mau di luar, mau di nasional, mau internasional, boleh, tapi tetap sekolah juga nomor 1. Oke, nah bisa diberikan ke mic-nya, saya mau tanya adik-adik ini karena tadi sudah diwakili sama orang tuanya, bisa ya? Nih, Alfian sendiri, apa perasaannya setelah gabung di RMMA Club ini? Rasanya saya sangat senang, Senang saja atau senang banget ini? senang banget. Oke, senang banget. Kalau teman-teman yang lain gimana? Adakah perasaan bangga tersendiri kah, ataukah perasaan merasa terbantu dengan gabung di klub taekwondo ini? Untuk saya juga merasa senang karena bisa mengembangkan bela diri di sini dan mempunyai banyak teman di sini. Oke, yang cewek nih, Aini. Nah, ini kan biasa perempuan itu identik sama make up, jalan-jalan, fashion. Nih, Aini sendiri perempuan tertarik dengan dunia taekwondo ini, apakah ada alasan tersendiri? Iya, Bagaimana perasaannya gabung di RMMA Club ini? rasanya senang karena punya banyak teman dan bisa memperoleh ilmu bela diri dan bisa memperoleh prestasi juga. Kalau di sekolah sering ditakuti nggak sama teman-teman sekolahnya? Pasti kan bilang, Aini ini anak taekwondo, saya takut berteman sama Aini ini, nanti takut dikena tinju. Gimana? Ada nggak omongan-omongan teman-temannya di sekolah seperti itu? Iya, ada. Ada? Oke. Bagaimana cara Aini untuk menjelaskan ke teman-temannya, saya ini tidak berbahaya, teman-teman? Gimana? Asal tidak mengganggu duluan. Oke, asal tidak mengganggu. Kalau Zion sendiri, pastinya masih sekolah Masih sekolah. SMP, SMA. Nah, di dunia SMA ini kan kerap adanya pembulian nih. Kalau Zion sendiri bagaimana cara mengatasinya dengan memiliki ilmu bela diri ini? Ya, tetap tenang selama dia tidak memulai duluan. Kalau dia mulai duluan, ya pasti kita hajar. Wah. Jangan Ini tapi dalam konteks bela diri, bela diri. betul. Bukan asal-asalan. Iya. Kita pakai bela diri. Oke, kita mau tanya coach dulu. Nah, nih Sabem, dari keempat salah satu anak didik Sabem di sini, ada tidak harapan untuk mereka ke depannya? Tentu saja kalau dari pihak saya sendiri, yang sangat diharapkan pastinya mereka bisa sampai ke jenjang internasional ya, bisa ke wakili negara Indonesia langsung sendiri ke negara-negara. Kemudian pengembangan karakter tentu saja terus diperbaiki ya, dan lain-lain lah kira-kira seperti itu. Oke, mungkin bisa diwakili sama ibu yang baju hijau. Ada tidak harapan ke depannya untuk anak-anak di RMMA Club ini? Harapan terbesar saya untuk seluruh anak RMMA dan khususnya untuk ananda saya, Alfian Nuril. Saya sangat berharap sekali ke depannya ini anak-anak lebih berprestasi lagi, dan terutama untuk Ananda,
Alhamdulillah semenjak gabung di sini skillnya semakin bertambah, terus kepercayaan dirinya, dan yang lebih utama dia disiplin. Selama latihan dia disiplin sehingga ilmu betul-betul diterapkan untuk Ananda ke Berarti depannya. betul-betul diterapkan ya. Nah pemirsa, kita sudah berbincang dengan salah satu atlet-atlet berprestasi yang ada di RMA Club ini. Nah di segmen selanjutnya kita akan membahas apa sih itu taekwondo dan bagaimana sih cara gabung di klub ini. Jangan kemana-mana, tetap di Potere. Mau kemana Ki Bu cantik? Kebetulan ada Ki Bu. Kenapa Ki? Tuh tetangga sebelah ribut sekali karena air PDAM. Kenapa bisa? Tanggal 20 Mei besok belum pindah bayar, takut juga didenda. Nah, sekarang gampang nih, bisa Maki bayar kapan saja tanpa takut Ki didenda. Bagaimana caranya Bu? Sini saya kasih lihat Ki. Jadi bisa Maki membayar melalui mobile banking, bisa Maki juga melalui minimarket. Dan ada aplikasi yang bisa di-download di Play Store di HP. Kasih info PDAM. Gampangnya Mi Budi, nanti PDA aku tanya tetangga. Tapi bisa Kak dulu minta air PDAM maklum karena belum pakai juga bayar. Bisa Jibu. Oke, makasih Budi. Gaya elit, bayar uang PDAM sulit. Stunting adalah prioritas Presiden. Olehnya itu, mari kita bersinergi, pemerintah Kota Makassar dan masyarakat Kota Makassar. Stunting adalah pertumbuhan perkembangan anak yang ditandai dengan tinggi dan berat badan di bawah standar. Mari mencegah stunting dengan 3 kata kunci. Ibu hamil rutin minum tablet tambah darah dan rutin memeriksakan kehamilan. Anak usia 0 sampai 6 bulan maksimalkan pemberian ASI eksklusif dan tetap melanjutkan pemberian ASI sampai usia 2 tahun. Mari rutin ke posyandu untuk mengukur tinggi dan berat badan agar perkembangan dan pertumbuhannya bisa terpantau. Peduli Ki, salamat Ki. Baik pemirsa, masih di Potere Panggung Obrolan Terkini, tentunya masih dengan Sabem Rusman dan para atlet-atlet berprestasi lainnya. Nah, kita tadi sudah berbincang-bincang dengan atlet-atlet berprestasi lainnya di Sabem. Nah, tapi kita belum tahu apa sih taekwondo itu? Ya, taekwondo sendiri berasal dari Korea Selatan ya. Kita kebetulan berada di bawah naungan Kukiwon, WT World Taekwondo. Nah, kebetulan kita naung di situ, bernaung di situ. Nah, untuk taekwondonya sendiri ini, apakah ada tahap-tahap tersendiri untuk menjadi member ataupun yang bergabung di taekwondo ini? Ya, tentu saja selalu bermula dari basic dulu. Ya. Nanti berjalannya waktu kita akan arahkan mereka ke arah mana. Nanti ada kategori pumsel atau jurus, kemudian ada kategori kyurugi untuk fighternya sendiri. Nanti mereka dibagi-bagi. Nah, sebaiknya untuk gabung di tempat taekwondo ini, adakah usia tertentu, Sabem? Ya, usia paling minimal 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Nah, selain juara, pastinya ada kategori khusus untuk menjadi seorang yang berprestasi di taekwondo ini. Nah, apakah ada kategori khusus itu, Sabem? Ya, kategori khususnya sendiri tadi ada yang kategori pomsel Ya. dan kyurugi tadi. Nah, nanti di kyurugi kalau mereka juara, ada lagi kategori khususnya namanya nanti pemain terbaik. Nah, kebetulan beberapa di sini sudah dapat kategori pemain terbaik. Nah, apakah di RMA Club ini setiap tahunnya memang ada target tersendiri, Sabem sebagai coachnya mereka? Targetnya adalah sebisa mungkin dalam setahun itu kita mengikuti kejuaraan minimal 3, paling banyak 3.
Nah, mereka kan kesini diantar oleh orang tua mereka. Nah, apakah ada pernah dengar rasa terima kasih ataupun ucapan seperti yang mereka lontarkan ke Coach Rusman sendiri? Ya, itu luar biasa ya, apresiasi dari orang tua buat saya sendiri ya. Itu sangat terasa sekali, luar biasa. Nah, apa saja sih yang harus disiapkan oleh mereka yang ingin gabung? Karena tadi Coach bilang untuk batasan umurnya tidak dibatasi dan siapapun yang ingin memulai. Jadi adakah syarat khusus ini? Tidak ada sih syarat khusus ya. Datang saja bergabung, daftar, kemudian menggunakan seragam dan bisa ikut latihan. Daftarnya itu bisa melalui kontak person ataukah ada Kontak person, atau bisa langsung datang ke sini. Okay. Jadi RMA sendiri punya beberapa cabang sendiri untuk taekwondo ya. Kita ada di Mall Ratu Indah, di Mall Entos, dan di pusat sendiri di sini. Oke. Ya. Nah, tentunya suatu tempat berproses itu punya target ke depannya. Nah, dari Sabam Rusman sendiri untuk beberapa bulan ke depan, tahun ke depan ini apakah ada target khususnya? Ya, karena kebetulan kemarin kita meraih prestasi yang termasuk bagus ya. Jadi ke depan kita lagi berencana untuk membuat kejuaraan sendiri. Nah, nanti kita akan buat RMA Cup untuk tahun depan nanti rencananya seperti itu. Nah, apakah susah seorang Sabam untuk mengatur anak-anak yang berlatih di tempat ini? Karena saya lihat dominan anak-anak yang berlatih di tempat RMA Cup ini. Nah, setiap usia sudah pasti ya memiliki kesulitan masing-masing ya. Apalagi anak-anak kecil lari kiri kanan itu susah diatur memang. Tapi perlu kesabaran untuk itu. Jadi adakah memang atau Sabam Rusman ini menghadapi anak-anak ini dan melatih sendirian? Apakah ada tim khususnya? Saya ada beberapa tim ya untuk asisten pelatih sendiri. Yeah. Jadi di masing-masing cabang itu sudah ada asistennya masing-masing. Kalau Sabam di sini sendiri atau? Sering di sini di pusat. Tapi semuanya berkunjung sebenarnya. Nah, terakhir nih Sabam, adakah harapan untuk anak-anak berprestasi yang telah bergabung di RMA Cup ini? Ya, untuk saat ini sebenarnya harapan terbesar kami sebenarnya adalah memiliki tempat yang lebih besar dari ini lagi. Karena kondisi jumlah anak-anak di sini semakin banyak, makin sulit untuk ruangan ya untuk latihan. Jadi harapan terbesar kami ke depannya itu tadi, memiliki tempat yang lebih luas lagi dari ini. Lebih luas agar anak-anak dapat mengembangkan potensi-potensi mereka. Betul. Oke, terima kasih banyak Sabam Rusman karena sudah memberikan saya informasi dan bincang-bincang bersama anak-anak berprestasi yang ada di RMA Cup ini. Next time saya berkunjung ke sini untuk latihan mungkin Sangat dinantikan nanti. Baik pemirsa, demikianlah Poter edisi perguruan taekwondo bersama RMA Club. Saya bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nur Saida Sirajuddin MKes, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Makassar. Kondisi Kota Makassar saat ini mengalami kondisi yang sangat panas. Kekeringan terjadi di mana-mana. Olehnya itu, mari tingkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Penyakit yang bisa muncul pada kondisi saat ini adalah demam, batuk yang biasa kita kenal dengan ispa. Olehnya itu, mari kita perbanyak konsumsi makanan bergizi. Kita perbanyak minum air putih. Peduli Ki, salamat Ki.